Selamat datang di Tekno Pagi bersama saya Taruna Putranto yang akan membahas tentang teknologi dari sudut pandang awam dan ahli. Dalam episode kali ini, saya akan membahas sebuah wallpaper yang dapat merusak handphone Anda. Benarkah demikian? Jadi, baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 31 Mei 2020, sebuah akun Twitter bernama Universe Eyes membuat sebuah postingan yang menggemparkan jagat perteknologian. Dalam utasnya, dia memberi peringatan kepada pengguna handphone Android, khususnya pengguna Samsung, agar tidak menggunakan gambar yang ia unggah sebagai wallpaper di handphonenya. Universe Eyes juga menyarankan agar mengabaikan orang yang memberikan gambar serupa. Karena rasa penasaran, tidak sedikit orang yang mencoba dan memasang gambar tersebut sebagai wallpaper. Dan benar saja, beberapa pengguna Android, khususnya pengguna Samsung dan Google Pixel, mengalami bootloop di handphonenya. Padahal jika kita lihat, wallpapernya cukup indah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sesuatu yang dibahas semua orang saat ini, yaitu Corona. Pandemi Corona saat ini memberikan pengaruh yang cukup besar di seluruh aspek kehidupan, seperti contohnya dalam aspek pendidikan. Pendidikan yang dulunya dilakukan di kelas, sekarang dilakukan di rumah. Yang dulunya dilakukan dengan papan tulis, sekarang dilakukan dengan teknologi. Untuk membahasnya, saya tidak akan sendiri. Saya akan menghubungi salah satu rekan mahasiswa saya dalam segmen Techno Talk. Jadi jangan kemana-mana. Datang di Techno Talk. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, sekarang saya sudah bersama rekan mahasiswa saya. Untuk rekan mahasiswa saya, silahkan memperkenalkan diri. Iya, halo, nama gue Dia Ajeng, orang-orang bisa manggil gue Ajeng. Gue dari FK 419 dan sekarang di rumah aja sih, Jakarta. Langsung aja nih Ajeng, kan sekarang kuliah dipindahin jadi online nih. Kesan awal terhadap kuliah online gimana? Nah, awal sih pasti ada baik buruknya lah ya, dari yang baik dulu deh. Kalau yang baiknya sih menurut gue lebih banyak waktu di rumah juga kan. Terus kita juga bisa banyak ngelakuin aktivitas yang nggak bisa kita lakuin pas offline. Terus lebih fleksibel sama waktu belajarnya lebih singkat. Kan biasanya kalau misalnya offline tuh bisa dari pagi sampai sore. Nah, kalau ini tuh kadang cuma ada kelas siang doang atau enggak cuma kelas pagi dan sisanya udah free aja gitu. Terus menurut gue sih lebih bisa ningkatin kedisiplinan sama tanggung jawab sih. Kan udah dikasih online, udah dikasih enak, ya udah lo harus datang dan gak cuma absen doang gitu. Terus kalau minusnya sih paling penting sinyal sama kuota sih. Tapi kalau misalnya kuota tuh udah difasilitasin lah ya sama Unpad. Jadi buat teman-teman yang kekurangan atau yang kesulitan buat dapat kuota, Unpad udah nyediain. Terus juga ini organisasi, kaderisasi sama proker-proker tuh pasti gak jalan dan ya jadi mundur lah jadwalnya. Terus juga ada beberapa mata kuliah yang nggak bisa dilakuin secara online. Kayak misalnya harus praktikum, itu kan ya jadi terhambat semuanya lah gitu. Udah sih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kan ini dari kuliah offline yang di kelas sama papan tulis dipindahin jadi di rumah sama gadget-gadget kayak laptop dan handphone. Ada hal baru nggak yang dipelajari kayak cara pengoperasian aplikasi ini atau pengoperasian perangkat ini gitu? Iya ada. Selama PJJ sih gue jadi tahu Zoom dan jadi bisa tahu cara pakainya. Karena sebelumnya gue nggak tahu. Terus gue ngisi waktu luang biasanya ikut webinar sama kelas-kelas online. Misalnya kan banyak tuh di medsos tentang COVID-19 atau enggak tentang FK juga ada. Terus bisa juga ikut ini volunteer sama kepanitiaan online kayak buat seminar online atau buat ngadain online campaign tuh banyak banget lah pokoknya opportunities yang bisa lo kerjain di rumah. Untuk kedepannya nih semester ganjil, lebih milih online lagi atau offline? Dua-duanya beresiko nih. Oh jelas gue lebih milih offline karena ya aktivitas gue nggak ada hambatan lagi kan kalau offline. Ya mungkin ada tapi kan nggak kayak gini lah yang terisolasi gitu. Terus juga yang paling penting bisa ketemu lagi sih sama teman-teman karena gue kangen banget. Baiklah Dia, terima kasih buat waktunya. Dan pemirsa, itulah sesi bincang-bincang dalam Techno Talk saya bersama Dia Ajeng. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen Techno Flash. Oke, thank you.
Selamat datang di Teknoflash. Pemirsa pasti tahu, di Amerika sana sekarang sedang ramai demonstrasi. Apakah keramaian demonstrasi tersebut memiliki dampak terhadap bidang teknologi? Tentu saja ada. Demonstrasi tersebut berdampak kepada pengunduran beberapa event dan pengumuman yang berkaitan dengan bidang teknologi, seperti pihak Sony yang mengundurkan pengumuman tentang PS5, EA Games yang menunda pengumuman tentang update terbaru dari game The Sims 4, dan raksasa terbesar internet dunia, Google, menunda pengumuman tentang update terbaru Android 11. Hal tersebut dilakukan karena ada suara yang lebih penting untuk disuarakan. Sekian Teknoflash sekaligus Tekno pagi hari ini. Saya Taruna Putranto untuk diri. Over and out, and ciao.